Keuangan Sekretariat Jenderal yang kami terima kemarin terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2024. Mungkin teman-teman Satker juga secara umum sudah kemarin mungkin sudah tahu bahwa nantinya untuk tahun 2024 ini pembayaran tunjangan kinerja cut off-nya tidak lagi dilakukan per 20 tanggal 23 setiap bulannya, namun dilakukan mulai tanggal 15 sampai dengan 14 bulan berikutnya. Nah, atas perubahan ini kemarin di akhir tahun 2023 kita juga sudah mulai menyesuaikan dalam proses pembayaran tersebut. Jadi kalau teman-teman hitung-hitung ya kan, kemarin di bulan Desember kita cukup kecil ya karena dipotong-potong nih penerimaan Tunker 2023 di akhir tahun. Nah, untuk periode atau tahap pertama memang sudah dibayarkan, dan untuk periode kedua ini cut off-nya adalah di tanggal 9 sampai dengan 15 Desember. Kenapa? Karena nantinya di tanggal setelahnya nanti akan terhitung Tunker di bulan Januari 2024. Nah, terkait dengan pembayaran Tunker di tahap 2, kemarin diinfokan oleh Biro Keuangan bahwa dasar dari pembayaran Tunker tahap 2 itu sudah menggunakan NPWP baru 16 digit. Nah, oleh sebab itu nantinya apabila dalam pengusulan teman-teman masih terdapat perbedaan terhadap data pegawai yang NPWP-nya masih 15 dan ada yang 16, itu untuk dipisahkan. Jadi untuk mekanisme pembayaran Tunker tahap 2 bulan Desember ini yang targetnya sudah akan kita ajukan di minggu ini, kemarin kita sudah mendapatkan data dari Biro Keuangan, nama-nama pegawai yang masih belum berhasil dilakukan pemadanan NPWP lama dengan NIK, ya, dengan 16 digit NPWP. Nah, oleh sebab itu nanti Mbak Novi akan berikan penjelasan yang lebih detail terkait treatment yang harus dilakukan oleh teman-teman Satker untuk pengusulan Tunker tahap 2 ini, untuk nantinya supaya kedepannya itu tidak ada lagi pemisahan-pemisahan di pengusulan yang disebabkan karena masih belum adanya pemadanan NPWP secara menyeluruh terhadap pegawai di masing-masing Satker. Jadi untuk yang usulan tahap 2 ini nanti akan dipisahkan, teman-teman. Jadi yang sudah berhasil 16 digit nanti akan disendirikan, dan yang 15 digit nanti akan dipilah lagi, karena sesuai dengan yang kemarin kami simulasikan di tempat kami, itu ada data yang dari pusat itu masih belum padan, belum berubah ke 16 digit, tetapi dari data supplier yang dimiliki oleh PDG Satker itu sudah beralih ke 16 digit. Nah, ini tetap akan kita pisahkan pengusulannya.
karena kemungkinan saja data supplier antara yang di KPPN kita dengan data supplier yang ada di pusat terkait pembayaran tunker itu bisa saja terjadi perbedaan. Nah, nanti terhadap hal itu akan dipisahkan lagi nih yang 15. Jadi di 15 nanti akan ada dua tipe. Yang sudah berhasil dipadankan di Satker atau yang masih berproses. Nah, untuk yang berproses sendiri, kami harapkan untuk teman-teman Satker juga menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan agar segera mengurus ke KPP setempat. Karena nanti efeknya adalah di pembayaran tunker para pegawai tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih detailnya, nanti Mbak Novi akan sampaikan terkait hal-hal apa saja yang perlu teman-teman tindak lanjuti. Saya berharap minggu depan itu teman-teman sudah bisa menerima tunker tahap 2, karena apa? Periode cut off di bulan Januari ini kan sebenarnya di tanggal 15. Nanti kita akan estafet untuk pengusulan pembayaran di tunker Januari. Oleh sebab itu, kita harus gercep supaya di periode tahap 2 pembayaran tunker Desember ini bisa tuntas penyelesaiannya sehingga untuk Januari dan bulan-bulan berikutnya bisa lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo Mbak Novi untuk bisa disampaikan secara teknis untuk penyelesaian pengajuan tunker yang tahap 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ufi untuk sambutan pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja dengan materinya ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Siap, Apakah sudah Mbak. terlihat? Oke. Sudah Mbak. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya mewakili kantor wilayah juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk kerjasamanya selama tahun 2023. Kita yang selalu estafet di Sabtu Minggu, terima kasih kerjasamanya. Dan untuk 2024, saya harap bisa bekerja sama dengan baik bersama Bapak Ibu sekalian. Saya juga menerima informasi ada beberapa operator baru. Mohon untuk operator lama tidak meninggalkan operator baru itu ya, dibimbing karena beberapa kali selalu ada saja kesalahan yang dilakukan Satker karena pergantian operator. Jadi saya harap untuk 2024 ini semakin lebih baik dari 2023 yang lalu. Oke, untuk yang pertama, kita langsung saja ya. Oke, untuk yang pertama, informasi penting tunjangan kinerja yang ada selama tahun 2024 ini. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang tahu ya, untuk periode perhitungan tunjangan kinerja itu yang semula setiap tanggal 23 sampai dengan 22, nanti akan menjadi tanggal 15 sampai dengan 14. Jadi ada pergeseran. Mungkin juga ada beberapa pegawai di satuan kerja Bapak Ibu sekalian yang merasa tunjangan kinerja tahap 1 dan tahap 2 kalau ditambahkan kenapa nggak utuh gitu. Dari jawaban dari pusat, dari Biro Keuangan, jadi nanti kekurangan dari hal tersebut itu akan dibayarkan pada saat pensiun.
Jadi ketika kita pensiun, dulu akan mendapatkan tunjangan kinerja dari tanggal 23 sampai tanggal 31. Namun sekarang ketika pensiun, kita akan mendapatkan tunjangan kinerja dari tanggal 15 sampai tanggal 31. Jadi kekurangannya ada di situ Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya juga, pegawai yang dimasukkan ke usulan tunjangan kinerja susulan, nanti selama 2024 ini, selain ada case-case khusus, itu hanya ada 2 macam, yaitu pegawai yang pindahan dari luar Jawa Timur dan juga CPNS yang baru pengangkatan. Itu akan kita masukkan pada usulan tunjangan kinerja susulan pada 2024 ini. Lalu untuk pengembalian tunjangan kinerja, misalnya ada SK yang lewat tanggal. Jadi orang tersebut misalnya SK-nya bertanggal mundur, maka kan ada kelebihan pembayaran tunjangan kinerja. Itu harap untuk melaporkan kepada kantor wilayah ya, untuk pengembaliannya kepada Sekretariat Jenderal. Oke, untuk yang berikutnya, yang krusial ini, jadi untuk pembayaran tunjangan kinerja Desember tahap 2, mungkin Bapak Ibu sudah mengirimkan ke saya jauh-jauh hari ya, sekitar pertengahan Desember itu. Namun ada perubahan dari Biro Keuangan. Jadi tunjangan tersebut itu masuk pada tahun anggaran 2024. Jadi mekanismenya itu akan mengikuti peraturan yang ada di 2024. Peraturan di 2024 ini ada penggunaan NIK sebagai NPWP. Jadi nanti ada pemadanan NPWP. Nah, seperti saya share di grup kemarin, saya juga sudah memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian, jika memastikan kepada pegawai di satuan kerjanya untuk melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP di laman djponline.pajak.go.id. Untuk caranya, gimana caranya? Kemarin juga sudah ada saya beli link YouTube. Jadi ketika pegawai yang bersangkutan berhasil untuk masuk ke laman DJP Online dan berstatus valid, berarti pegawai tersebut bisa dinyatakan bahwa sudah melakukan pemadanan NIK NPWP. Namun ada beberapa case mungkin seperti NPWP dijadikan satu bersama suami. Biasanya itu kita harus datang ke KPP setempat untuk melakukan pemadanannya. Atau mungkin ada case NIK-nya double atau NPWP-nya double nomor, itu ada. Itu kita harus datang ke KPP setempat untuk melakukan pemadanannya. Nah, dari data Biro Keuangan, nanti bisa dilihat di link yang ada, akan saya share juga nanti di grup, itu ada daftar pegawai yang belum melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Jadi di Jatim itu ada 309 pegawai. Dan ada di 59 satker yang saya sebutkan berikut ini ya. Jadi apa efeknya? Nanti efeknya itu di usulan tunjangan kinerja Desember tahap 2, nanti Bapak Ibu sekalian akan memisahkan antara pegawai yang sudah dipadankan dan pegawai yang belum dipadankan NPWP-nya, NPWP menjadi NIK-nya. Nanti bisa dilihat di link berikut yang nanti akan saya share ya. Oke, untuk perbaikan dari usulan tunjangan kinerja Desember tahap 2. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengirimkan kembali ke saya, itu ada 2 macam tunjangan kinerja Desember tahap 2. Yang pertama, sebagai usulan tunjangan kinerja rutin. Usulan tunjangan kinerja rutin itu akan meliputi pegawai yang sudah memadankan NIK menjadi NPWP. Yang kedua, usulan tunjangan kinerja susulan, yaitu pegawai yang
belum memadankan NIK menjadi NPWP. Nanti usulan tunjangan kinerja susulan ini harap untuk melampirkan screenshot KTP dan NPWP pegawai yang bersangkutan. Harap diingat ya Bapak Ibu, misal ada pegawai di tempat Bapak Ibu suami istri melakukan pemadanan NPWP, tapi NIK yang digunakan adalah NIK-nya si suami. Jadi nanti yang dikirimkan ke kantor wilayah itu adalah screenshot NIK KTP-nya suami beserta NPWP-nya, bukan KTP orang yang bersangkutan. Jadi KTP yang sudah divalidasi dan NPWP yang sudah divalidasi oleh KPP setempat. Nah, untuk perbedaan di lampiran satunya ya. Jadi untuk pembayaran tunjangan kinerja Desember tahap 2 ini nanti ada seperti ini. Kan kemarin juga Bapak Ibu sudah menyerahkan ke saya, tapi ada beberapa revisi. Jadi memang ini nanti berbeda dengan usulan tunjangan kinerja yang biasanya Bapak Ibu kerjakan ya. Untuk jumlah tunjangan kinerja ini, biasanya Bapak Ibu tinggal mengalihkan besarnya tunjangan kinerja dikali jumlah pegawai, maka akan dapat nilainya. Untuk Desember tahap 2 itu beda lagi. Jadi dia akan jumlah tunjangan kinerjanya berapa, ditambahkan faktor pengurang. Karena jumlah tunjangan kinerja ke pajak dan faktor pengurang ini, itu semua ada di tarikan simpek. Jadi jumlah tunjangan kinerja nanti mengikuti. Lalu untuk jumlah pegawai, itu nanti jumlah pegawai yang sudah dikurangi dengan pegawai yang masuk tunjangan kinerja susulan. Ini untuk yang rutin ya. Jadi nanti kalau misalnya gimana untuk yang susulan, tinggal diubah aja rekapitulasi kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja susulan seperti itu. Nanti jumlah pegawainya disebutkan berapa jumlah pegawai yang masuk tunjangan kinerja susulan. Oke. Yang berikutnya ada lampiran 4. Jadi untuk lampiran 4 ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cuma nanti untuk di sheet jumlah penerima, ini jangan lupa untuk mengurangi jumlah pegawai yang sudah masuk tunjangan kinerja susulan, seperti itu. Oke, untuk berikutnya ada rekap mutasi. Jadi ketika kita mengeluarkan orang yang belum memadankan NIK, tetap dituliskan di rekap mutasi keluar. Untuk rekap mutasi, misalnya ini saya berikan contoh untuk tunjangan kinerja rutin ya. Untuk tunjangan kinerja rutin, nanti ada rekap mutasi pegawai. Itu ada misalnya, ini contoh aja ya, nama, NIP, lalu ada grade-nya karena keterangan pensiun, lalu ada juga nama, nanti NIP-nya berapa, grade-nya berapa, nanti ketika orang tersebut belum memadankan NIK dan dimasukkan susulan, nanti ada keterangan belum melakukan pemadanan NIK, gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, untuk SPTJM. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk SPTJM yang tunjangan kinerja susulan, ini ada sedikit perbedaan dengan usulan tunjangan kinerja yang rutin. Untuk yang bertanda tangan di bawah ini mungkin sama ya dengan yang rutin. Untuk yang kata-katanya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perhitungan yang terdapat pada tunjangan kinerja susulan bulan Desember tahap 2 nanti di sini nama satuan kerjanya sebanyak berapa pegawai. Misal sebanyak 12 pegawai. Senilai rupiahnya pada lampiran 4. Lampiran 4 yang digunakan ini adalah lampiran 4 yang paling bawah sendiri. Jadi jumlah kebutuhan yang sudah ditambahi dengan pajak.
Lalu senilai misal senilai 11.200.000. Nanti pelafalannya ditulis 11.200.000 rupiah. Telah dihitung dengan benar dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nama satuan kerjanya. Nanti di sini ada link-link contohnya ya. Nanti bisa di-download di situ. Saya berikan PPT-nya. Oke, yang berikutnya untuk kelengkapan lain dari tunjangan kinerja susulan. Jadi nanti saya akan memberikan Excel siapa saja yang akan masuk tunjangan kinerja susulan karena belum melakukan pemadanan NIK NPWP. Jadi untuk formatnya saya minta nanti formatnya adalah MS Word, jangan di PDF-kan. Nama satuan kerja di atas, misal Sri Hartuti Agustin, dia ada di nomor 89, tetap ditulis nomor 89, jangan dimulai dengan nomor 1. Sri Hartuti Agustin, lalu di sebelah kiri ini adalah KTP-nya, di sebelah kanan ini adalah NPWP-nya. Sama dengan misalnya di satuan kerja Bapak Ibu sekalian, misalnya berikutnya nomor 90, ada Kurnia Indawati SPD. Nama dan nomor sesuai dengan yang Excel yang akan saya berikan, jangan dirubah. Lalu sebelah kiri KTP lagi, sebelah kanannya NPWP. Ini screenshot KTP dan NPWP-nya dikumpulkan ke saya dalam bentuk Microsoft Word. Oke, untuk dokumen kelengkapannya, jadi usulan tunjangan kinerja rutin dan usulan tunjangan kinerja susulan. Seperti biasa, untuk pengumpulannya ada Excel dan juga PDF, lampiran 1, lampiran 3, lampiran 4, ada rekap mutasi, rekap perubahan grade, tunker rutin. Lalu ada SPTJM, tunker rutin, dan juga ada tarikan simpek. Untuk usulan tunjangan kinerja susulan, nanti yang dikumpulkan ke email itu Excel dan PDF, lampiran 1, lampiran 3, lampiran 4, tunker susulan, SPTJM tunker susulan, tarikan simpek. Tarikan simpek ini jangan dirubah ya Bapak Ibu. Tarikan simpek rutin dan susulan tetap dikumpulkan sama nggak apa-apa, tapi untuk susunannya jangan dirubah. Lalu dokumen kelengkapan berbentuk MS Word, KTP, dan NPWP yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk deadline pengumpulannya, untuk tunjangan kinerja rutin itu besok jam 3 sore. Surat menyurat juga untuk yang tunjangan kinerja rutin diberi tanggal 11 Januari 2024. Untuk usulan tunjangan kinerja susulan, surat menyurat diberi tanggal 12 Januari 2024 dan juga dikumpulkan ke saya 12 Januari 2024 paling lambat jam 3 sore. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dimohon untuk kerjasamanya semuanya agar pengumpulan tunjangan kinerja ini bisa cepat direalisasikan dan dilakukan pencairan ya. Karena ini juga di luar konteks dari kantor wilayah, ada peraturan baru dari Biro Keuangan. Jadi mohon untuk Bapak Ibu sekalian, pegawai-pegawai yang belum melakukan pemadanan dan akan saya berikan listnya, itu harap untuk benar-benar dikonfirmasi kepada pegawai yang bersangkutan kenapa belum melakukan pemadanan. Mungkin dicoba pegawai bersangkutan untuk masuk ke DJP online. Jika di DJP online itu ada tulisan untuk datang ke KPP setempat, mohon diarahkan untuk masuk untuk datang ke KPP setempat karena tidak pemadanan ini membuat kita untuk bekerja 2 kali, membuat usulan tunjangan kinerja rutin dan juga susulan. Nanti kalau pada usulan tunjangan kinerja Januari tetap pegawai yang bersangkutan belum melakukan pemadanan, nanti kita juga akan bekerja dengan hal yang sama. Jadi untuk menghindari kita bekerja lebih, mungkin
ada baiknya Bapak Ibu untuk lebih aware kepada pegawai di satuan kerja masing-masing untuk melakukan pemadanan NIK NPWP. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo. Saya buka sesi tanya jawabnya. Sampaikan simpang tersebut dijawab. Oh, ayo. Aman ini. Boleh, boleh. Ya, Rubasan Mojokerto mungkin raise hand. Iya, gimana Mas? Untuk dokumen kelengkapan, yang saya kan barusan nge-share PPT ya, di situ sudah ada template-templatenya Mas. Mungkin bisa dicek juga. Ya, gimana? Mm-mm. Oh, dia di OPT baru juga nggak ada ya Mas? Hmm, gitu ya. Jadi nanti kalau pembayaran Januari nanti tetap mengikuti tarikan simpek, Mas. Nanti saya akan coba koordinasi. Nanti Mas coba chat ke saya ya atas nama siapa. Nanti saya koordinasikan sama kepegawaian untuk status kepegawaiannya pegawai yang bersangkutan. Nanti masih ikut tetap UPT-nya Mas atau nanti ikut UPT yang lain seperti itu ya. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Tadi Rubasan udah ya? Ada yang lain? Lapas Lapas Lamongan yang raise hand mungkin? Suruh ngambil simpek kan? Halo, Lapas Lamongan. Lapas Bojonegoro yang raise hand mungkin bisa ditanyakan? Iya, Mbak. Gimana, Mohon Mas? terima kasih, Mbak. Hmm? Ini terkait yang apa PowerPoint presentasi tadi yang usulan tunjangan kinerja Desember tahap 2. Ini maksudnya kita nanti ngusulin lagi tuh, Mbak? Atau gimana ini? Iya, Mas. Jadi yang kemarin kan Bapak Ibu sekalian kan sudah ngusulin ya di pertengahan Iya. Desember. Jadi nanti diusulkan lagi tapi dipisah, Mas. Antara usulan yang rutin dan juga usulan yang susulan seperti itu. Usulan rutin itu adalah orang-orang yang sudah melakukan pemadanan NIK NPWP. Sedangkan usulan-susulan itu yang belum melakukan NIK NPWP. Berikut kan barusan saya sudah kirim Excel-nya siapa saja pegawai di Satker Bapak Ibu yang belum melakukan pemadanan itu yang akan diusulkan di usulan tunjangan kinerja susulan seperti itu. Untuk yang rutin di luar pegawai yang ada di Excel kayak gitu, Mas. Terus nilai tunjangan kinerja yang diterima yang berdasarkan tarikan kemarin berarti? Iya, tetap nilainya berdasarkan tarikan simpek yang kemarin. Nggak penuh ya, Mbak? Tadi saya sudah menjelaskan. Jadi memang nggak penuh, Mas. Jadi arahan dari Biro Keuangan itu selisihnya nanti akan dibayarkan pada pensiun. Jadi ketika pensiun Mas dapat mungkin tanggal 23 sampai 31. Sekarang akan dapat tanggal 15 sampai 31. Seperti itu, Mas. Memang agak lama, Mas.
Tapi Oh ya gitu. gimana? Tapi ini yang apa? Pegawai di kami juga ada yang pensiun, Mbak, Mm-mm. per Januari kemarin. Berarti nanti dapatnya double berarti 15 sampai 31 Desember itu 2 kali. Hmm, 15 ya dapatnya 1 kali, Mas. Tapi kan pewaktuannya kan lebih lebar kan, Mas. Daripada dulu 23 sampai 31, sekarang kan jadi 15 sampai 31. Seperti itu, Mas. Oh, berarti sebetulnya nggak ada bedanya sih, Mbak ya. Cuman Ya, aturan waktuan itu ya. nggak ada bedanya. Ya, jadi nanti untuk selisihnya itu nanti didapatkan pada saat pegawai pensiun seperti itu. Karena ada maju tanggal cut off-nya ini. Seperti itu, Mas. Iya, 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 iya. Ya, Terus Mbak, apa ini lagi, Mbak, sudah? terkait yang di Simpak Gimana? itu kan ada apa? Penerimaan tunjangan kinerja berdasarkan hari kerja. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau dulu kan nominal tunjangan kinerja, misal grade 5, 3, 1 gitu, terus dikurangi kekurangan. Kalau sekarang kan kok ada seperti itu, Mbak ya? Apa emang untuk yang tahun 2024 ada perubahan? Nah, itu untuk yang Desember tahap 1 dan tahap 2, informasi dari kepegawaian memang ada. Nanti untuk Januari, kemungkinan akan kembali seperti semula, Mas. Tapi untuk benar atau tidaknya kepegawaian tidak bisa memastikan ya. Nanti kita lihat tarikan Simpak tanggal 15. Seharusnya kembali seperti semula, sesuai nominal tunjangan kinerja yang diterima, Mas. Ya, itu wajib sih, Mbak, harusnya. Iya, seharusnya seperti itu, Mas. Ya, ya udah, Mbak, kalau gitu. Oke, siap, Ya, siap. terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya untuk Bapak Jember, mungkin yang raise hand. Oke, makasih Mbak. Cuman mau Ya, tanya, yang terkait kekurangan yang sempat kita usulkan sudah kita lampirkan untuk semua dokumen-dokumen pendukungnya. Progresnya sudah sampai mana? Juga yang bersangkutan juga masih oh tanya ya. terus gitu. Siap-siap. Untuk yang kekurangan tunjangan kinerja, kemarin informasi dari pusat itu bisa dibayarkan, Mas, di tunjangan kinerja Desember tahap 2. Jadi, nanti pegawai yang Mas kirimkan namanya di surat, nanti bisa di lampiran 1 itu ditambahkan kekurangan bulan lalu itu ya, ditambahkan di situ aja. Usulan Ya. Gimana, Mas? Sorry, nggak ada suaranya putus-putus. Dasarnya di saat yang kemarin berarti ya, gitu ya. Gimana, Mas? Bisa Dasarnya diulangi berarti lagi tadi? dasarnya berarti surat yang kemarin untuk mengisi Ya, kolom kekurangan berarti ya. ya, kekurangan bulan lalu. Nanti di email juga suratnya lagi ya, Mas. Nanti saya forwardkan kembali Untuk ke kolom pusat. kekurangan Soalnya berdasarkan takut surat yang keselip kita juga di sampaikan pusat. kemarin ya. Ya, kan dia kan kekurangan tunjangan kinerja karena simpaknya bermasalah. Yang cuti nggak ke rekap itu ya. Oke. Ya, seperti itu. Oke, Mas. Ada lagi pertanyaannya? Oke, siap. Terima Oke, kasih. siap. Oke, sudah untuk Bapak Jember. Berikutnya Rutan Trenggalek mungkin yang raise hand. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Mau tanya, tadi kan dari share-sharannya dari Rutan Trenggalek kan ada 2 pegawai yang belum pemadanan NIK. Terus kemarin itu 2 pegawai yang namanya ada itu sudah ngecek ke DJP online pakai NIK bisa masuk. Oh gitu. Izin Ya. Mbak, ini kan data dari pusat dan ini pemadanan itu info dari pusat itu data yang didapat per 31 Desember. Jadi mungkin dia melakukan pemadanan lebih dari tanggal 31 Desember ya. Jadi kita mengacu dari pusat aja untuk Desember tahap 2, kita nanti akan menggunakan data Excel yang dari pusat. Namun untuk Januari nanti saya akan update data Excel-nya setiap
apa saja yang kira-kira dari supplier Desember tahap 2 ini ketika diproses sama pusat itu yang belum melakukan pemadanan kembali. Seperti itu ya, Mbak. Ya. Sama tanya satu lagi, Bu. Yang biasanya kita kirim ke Kanwil, yang bagian template itu kan mencantumkan kolom NPWP-nya kan masih 15 digit. Nah, untuk Ya, selanjutnya ini kita harus mengganti yang 16 digit sesuai NIK apa tetap pakai itu saja? sekarang untuk kolom NPWP-nya mencantumkan yang 16 digit ya. Berarti yang Desember tahap 2 itu besok dirubah 16 digit semuanya. Ya, benar seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, berikutnya Lapas Lamongan yang raise hand. Halo, Lapas Lamongan. Halo, Lapas Lamongan. Mungkin ada yang ditanyakan? Oh, untuk mic-nya error ya. Oke, ke Rutan Perempuan Surabaya dulu ya. Mas Andre, mungkin ada yang mau ditanyakan? Siap, ada Bu, izin Bu. Ya. Bu, ini saya mau menanyakan terkait data Excel yang sudah saya lihat ya Bu ya. Di Rutan Perempuan ada satu orang pegawai Bu yang belum padan NIK dengan NPWP-nya Bu. Cuman Bu ini mohon izin untuk yang bersangkutan sudah mutasi Bu ke Semarang mengikuti suami, namun dengan keterangan SK mendahului SK Bu kemarin izin Bu. Nanti untuk perlakuannya seperti apa ya Bu ya untuk yang bersangkutan nanti? Izin Mas, untuk Desember tahap 2 kemarin yang bersangkutan dibayarkan di Rutan Perempuan? Masih Bu, dan kemungkinan untuk bulan Januari nanti jika SK mutasi dari yang bersangkutan belum terbit nanti juga akan kita usulkan di satir kami Bu. Masih mengikuti Iya Mas. lama. Jadi untuk yang bersangkutan mungkin udah kedudukannya tidak di Rutan Perempuan lagi. Jadi tetap selama SK belum keluar tetap di Rutan Perempuan. Jadi ke yang bersangkutan minta KTP dan NPWP-nya tetap ya Mas ya. Oh siap Bu, nanti untuk di screenshot dilampirkan di Word tadi ya Bu ya. Ya, di Word yang dikirim ke kantor wilayah. Seperti itu Mas. Baik Bu, siap Bu. Nanti akan saya komunikasikan dengan yang bersangkutan Bu. Oke. Untuk screenshotnya nanti melalui itu Bu, izin untuk DJP online itu kan begitu login ada NPWP dan NIK itu. Yang di screenshot itu ya Bu ya. Ya, boleh pakai itu Mas, nggak apa-apa. Oh, Pakai itu aja lebih mudah sih daripada mungkin masih nyeken NPWP ya. dan KTP-nya. Oke. Ya Bu Ya, Novita, seperti terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, berikutnya pada yang mau bertanya lagi? Rutan Surabaya, apa mau bertanya Bu Yuyun? Iya, siap Mbak Novi. Mbak Novi ini nanya, kalau ini kan kekurangannya itu Mbak Novi. Soal kekurangan itu nanti kita kan ada pegawai kita yang pensiun di bulan Januari. Nah, kekurangannya itu kita usulkan atau otomatis nanti kekurangan masuk ke rekening BNI, Mbak? Kekurangan, maksudnya kekurangan Bu, gimana? Dia kekurangan karena apa? Karena kekurangan pembayaran yang nanti rencananya mau dikembalikan kalau pas mau pensiun itu loh Mbak. Nanti itu melalui aplikasi Simpak Bu. Jadi kan kalau misalnya dia pensiun 1 Januari ya Bu. Kan kalau dulu kan dia kan dapat 23 sampai 31. Simpaknya kan menghitung seperti itu. Tapi sekarang simpaknya kan menghitung 15 sampai 31 Bu. Dia dapatnya kan dapatnya lebih banyak gitu loh Bu. Daripada yang dulu. Yaitu yang dimaksudkan kekurangannya dibayarkan pada saat pensiun itu Bu. Oh iya, maksud saya itu diusulkan atau langsung nanti otomatis itu Mbak? Nggak usah diusulkan Bu. Jadi tetap otomatis sesuai nominal yang ada di Simpak itu. Sesuai dengan tarif Simpak. Iya, seperti itu Bu. Oh gitu, siap-siap Mbak Novi, makasih. Iya Bu, sama-sama. Apakah ada satuan kerja lain yang mau bertanya mungkin?
Caranya bertanya di mana? Enggak langsung. Tidak ada? Mbak, tanya lagi, ini saya baru buka Excel. Iya, gimana Mas? Mbak, di Lapas Bojonegoro kan ada 2 orang yang masih belum padan. Itu berarti tetap ngurus ya? Tetap diurus supaya padan ya? Atau cuman kita ngirim foto NPWP sama KTP aja Ini untuk tanpa 2 orang perlu itu, ngurus? Ya. nanti bilang ke yang bersangkutan, bisa masuk DJP online pakai NIK enggak? Atau dia bisa login dulu ke DJP online. Jadi dilihat DJP online. Kalau di DJP online-nya itu statusnya valid, berarti dia kan sudah pemadanan. Tapi kalau biasanya nanti kalau harus lapor ke KPP itu ada pemberitahuannya di DJP online. Kalau ada pemberitahuannya, nanti yang bersangkutan diharapkan untuk datang ke KPP untuk melakukan pemadanan, Mas, seperti itu. Berarti tetap harus ngurus ya? Supaya Iya. padan gitu kan intinya. Iya, seperti itu. Jadi kenapa harus ngurus, Mas? Biar di Januari itu kita nggak misah lagi gitu loh. Kalau misah terus kan jadinya kita kerja 2 kali, yang seharusnya nggak ada mutasi apa-apa, kita jadi buat tunjangan kinerja susulan, seperti itu loh, Mas. 2 kali, 2 2 kali, berkas gitu ya? iya, jadi 2 berkas, biar kita nggak banyak-banyak kerja. Seperti itu. Oh, Jadi siap, semua harus Mbak. padan. Makasih. Oke, sama-sama. Berarti bisa langsung segera disuruh itu, Bi, ya? Ngurus itu ya? Iya, terus ke KPP Ya, setempat. siap. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Lapas Pamekasan mungkin ada yang ditanyakan? Ya, izin Mbak, ini di Lapas Pamekasan, ini ada pegawai yang sudah NPWP-nya itu ikut suami. Jadi nama NPWP itu sudah dihapus gitu. Karena pakai kode 01. Jadi sudah pakai yang nyatu dengan suami. Jadi gini Mas, kan ada case yang case-nya mungkin NPWP jadi satu dengan suami gitu ya. Ya. Nanti jadi melampirkan NIK yang diakui kan berarti NIK suami ya. Iya. Nah, itu berarti melampirkan KTP-nya si suami beserta NPWP-nya dia yang lama. KTP apa? NPWP yang lama. KTP Ya, dan NPWP KTP-nya. suami. KTP dan kan NPWP-nya sama toh, Mas. Berarti ya NPWP yang sama itu tadi beserta dengan KTP-nya suaminya. Oh, yang awal tuh beda, cuma beda di belakang. Iya. Berarti yang awal nggak usah ya? Yang sudah dihapus itu nggak usah dilampirkan lagi ya? Yang udah dihapus nggak usah, Mas. Yang dilampirkan adalah yang diakui KPP sekarang. Dia NPWP-nya, NIK-nya ikut siapa kayak gitu, Mas. Terus ada lagi yang pegawai, tadi memang kami cek itu ada yang belum padan. Terus kami barusan sudah ada sebagian yang sudah dipadankan. Itu yang harus dilakukan apa sih? Ya, untuk pegawai yang sudah dipadankan itu tetap Mas nanti di usulan tunjangan kinerja susulan tetap melampirkan KTP NPWP. Ya bagus sudah dipadankan sehingga nanti kan kita kalau Januari susulan gitu Mas. Kalau sudah dipadankan itu. Ya, nggak apa-apa Mas tetap melampirkan KTP NPWP seperti itu. Dia tetap yang untuk Desember tahap 2 di susulan. Nanti di Januari ketika dia sudah dipadankan, berarti dia ikut rutin Mas, karena sudah pemadanan. Oh gitu. Ya. Iya. Oke. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Lapas Sidoarjo yang resen ada yang ditanyakan? Selamat siang, Mbak Novi. Selamat siang, Mbak. Mbak minta maaf tanya, kalau untuk yang template-nya itu di kolom NPWP berarti nanti diganti NIK ya? Ya, untuk NPWP semua pegawai nanti diganti NIK ya, sesuai yang sekarang 16 digit tuh. Oke, berarti kalau yang belum padan tetap NPWP? Kalau yang disusulan itu ya? Ya, kalau yang belum padan tetap NPWP-nya. Oke, terima kasih Mbak.
Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan juga di chat ya. Lapas Pemuda Madiun melakukan pemadanan NIK NPWP mengapa masih belum terbaca? Nanti mungkin terbaca di yang Januari ya, Mas. Jadi nanti Januari dia bisa ikut rutin, tapi untuk Desember ini karena datanya dari Desember tahap 1, nanti kita ikutin pusat aja, dia tetap di susulan, tapi nanti Januari dia bisa masuk ke rutin. Seperti itu. Izin Bapak Ibu mungkin yang ada mic-nya error atau apa, nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Ini boleh Pak Reza gitu. Izin Bapak Ibu untuk PPT dan juga Excel sudah saya kirimkan ke grup. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari dan juga segera mengerjakan. Jadi saya tunggu untuk dikirimkan melalui email seperti biasa ke kantor wilayah. Untuk yang usulan tunjangan kinerja rutin, paling lambat besok jam 3 sore. Sedangkan untuk usulan tunjangan kinerja susulan, itu paling lambat lusa. Paling lambat tanggal 12 Januari jam 3 sore. Jadi mohon untuk Bapak Ibu yang pegawainya ada di Excel yang belum padan, silakan melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk melakukan pemadanan. Sehingga nanti di usulan tunjangan kinerja Januari 2024 kita tidak ada lagi pegawai yang belum melakukan pemadanan dan bisa hanya mengajukan usulan tunjangan kinerja rutin di luar ada pindahan dari Jatim maupun ada CPNS ya. Seperti itu. Untuk pertanyaan dari Lapas Kediri ini ya, untuk pegawai yang belum pensiun sudah meninggal, pembayaran kekurangannya seperti apa? Nanti untuk kekurangan yang saya sebutkan tadi, nanti ya tetap by simpek ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan kita mengajukan secara manual, tapi tetap nilainya mengikuti dari simpek tersebut. Seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu? Ingat ya Bapak Ibu, untuk pembayaran tetap sesuai tarikan simpek kecuali ada case kekurangan bulan lalu karena error aplikasi simpek yang sudah dikirimkan suratnya ke saya dan sudah diverifikasi oleh pusat seperti pada Bapas Jember, pada Kanim Perak itu bisa untuk mengajukan kekurangan bulan lalu. Tapi selain 2 satker itu tidak bisa karena kemarin kan saya sudah untuk menanyakan surat tersebut karena akan diverifikasi, tapi ternyata hanya 2 satker itu yang melakukan menindaklanjuti dengan surat. Jadi nanti bisa dibayarkan untuk kekurangan bulan lalu di bagi tunjangan kinerja Desember tahap 2 ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?
Oke, kalau tidak ada, saya tutup Zoom untuk siang hari ini. Terima kasih atas, ini ada lagi ya pertanyaan. Untuk lampiran template usulan Tungkin menggunakan NPWP 15 digit. Oh ya Mas, nanti yang di rutin ketika itu kan ada sheet NPWP-nya, nanti NPWP-nya diganti NIK 16 digit ya. Tapi kalau yang di susulan NPWP-nya tetap PIN yang untuk NPWP lama sesuai yang udah tertera di Excel itu Mas. Excel yang belum pemadanan itu. Seperti itu ya Mas. Mas Andre. Oke. Oke. Sudah ya? Tidak ada lagi? Lapas Pasuruan nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Monggo Tidak lanjut. ada. Sudah jam 2 soalnya. Nih, Oh, aja sudah nanti. dua. Jabri aja kalau malam-malam. Matur nuwun. Oh iya, iya. Nanti di luar konteks selalu pertanyaannya. Iya, betul. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat. Oke. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian atas kegiatan untuk siang hari ini. Mohon maaf untuk sosialisasinya masih via Zoom. Kita belum bisa bertatap muka langsung, belum ada kesempatan untuk hal itu. Mohon untuk segera dikerjakan dan dikirimkan ke kantor wilayah sehingga pembayaran tunjangan kinerja untuk pegawai bisa segera terlaksanakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Kita full time. Yang penting full tunkernya. Ya, full. Januari full. Utangnya nggak minus. Terima kasih ya teman-teman, izin live.